Terdapat sebuah ruangan eksperimen mayat di bawah tanah, di mana seorang ahli penyakit mengeluhkan mengenai kebersihan ruangan tersebut. Ia memberitahu rekannya untuk membuang seluruh cairan bahan kimia ke wastafel, karena semuanya telah diselimuti debu. Rekannya menatapnya dengan terkejut, beralasan bahwa tindakan tersebut jelas akan melanggar hukum. Mendengar hal itu, sang ketua ilmuwan mengancam dengan pekerjaannya, yang pada akhirnya memaksa rekannya untuk mengosongkan banyak botol ke saluran pembuangan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari keberadaan makhluk aneh yang berada di danau, tetapi mereka tidak memperhatikan konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Terlihat seorang pria pekerja kantoran yang berencana melakukan hal yang tak terpikirkan. Tetapi sebelum ia melakukannya, ia menyadari adanya bayangan hitam berukuran besar di dalam air. Saat melihat rekan-rekan kantornya yang tidak menyadari bahaya tersebut, dan akhirnya, dia pun melakukan hal tak terpikirkan. Beralih kepada seorang pemilik toko makanan dan minuman bernama Gangdu, yang tampaknya tidak begitu baik dalam menjalankan pekerjaannya dan selalu tidur setiap waktu. Ayahnya yang bernama Hebong merasa kesal melihat perilaku anaknya tersebut, lalu menyuruhnya untuk segera bangun sekaligus melayani para pelanggan. Walaupun Gangdu pemalas, ia sangat mencintai anaknya yang bernama Hyun, meskipun ia tidak begitu akrab dengan ayahnya. Mereka menonton televisi bersama dan memberikan sorakan semangat kepada saudara Gangdu yang bernama Namjo, seorang juara panahan nasional yang saat itu sedang berjuang merebut posisi pertama. Tiba-tiba, muncul sebuah berita mengenai mayat pria pekerja kantoran sebelumnya. Namun setengah dari tubuhnya hilang, seakan-akan telah digigit sebelum ia habis hidupnya. Hebong memberitahu anaknya untuk segera keluar dan kembali bekerja, karena ada pelanggan yang mengeluh mengenai pesanannya. Gangdu pun mengantarkan makanan kepada orang-orang. Tetapi di sana ia menyadari bahwa semua orang sedang melihat ke arah sungai. Tampak sebuah makhluk aneh berada di bawah jembatan yang membuat semua orang penasaran. Makhluk tersebut mulai turun dan akhirnya masuk ke dalam air. Orang-orang semakin mendekat ke arah sungai, dan Gangdu melemparkan sekaleng bir kepada makhluk tersebut, yang langsung ditarik olehnya. Semua orang kemudian ikut melemparkan sampah ke sungai, hingga makhluk tersebut menghilang dan hanya meninggalkan sampah di permukaan air. Tepat ketika Gangdu hendak pergi, ia melihat makhluk itu sudah berada di daratan, menyerang orang-orang dan melemparkan mereka ke dalam sungai. Semua orang berlarian dalam ketakutan ketika makhluk tersebut terus menabrakkan diri kepada banyak orang. Gangdu berusaha memberitahu orang-orang untuk segera kabur, tetapi ia sendiri akhirnya dihantam oleh makhluk itu. Makhluk tersebut kemudian berlari ke arah kerumunan, sementara semua orang panik mencari tempat perlindungan. Makhluk itu bahkan menerobos masuk ke dalam sebuah kontainer yang penuh dengan orang-orang, lalu mengubah tempat tersebut menjadi lokasi pembantaian dan memakan semua yang berada di dalamnya. Seorang tentara Amerika berusaha menolong orang-orang bersama Gangdu, tetapi makhluk itu menerobos keluar dari ruang kontainer yang penuh darah. Mereka kemudian mengejar makhluk tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Namun naas, sang tentara terluka parah akibat serangan makhluk tersebut. Gangdu berusaha menolongnya dengan memukul ekor makhluk itu, tetapi serangannya tidak efektif, sehingga makhluk tersebut berbalik arah dan memaksanya untuk segera melarikan diri. Sementara itu, Hyun keluar dari toko untuk mencari ayahnya, tetapi yang ia lihat hanyalah kerumunan orang yang telah tercerai-berai. Gangdu segera berlari memeluk anaknya dan mencoba melarikan diri mencari tempat aman. Namun di tengah kekacauan, ia menyadari bahwa dirinya salah memegang orang. Ia berbalik, melihat makhluk itu berlari ke arah anaknya, lalu membawanya pergi. Makhluk tersebut melompat ke sungai dan berenang ke sisi seberang. Gangdu sontak mengejarnya, tetapi kehilangan harapan ketika melihat anaknya dibawa menuju ke dalam air, dan akhirnya, dia pun hilang. Setelah kejadian itu, para tentara tiba di lokasi untuk memblokir area tersebut, sementara banyak orang berduka atas kematian keluarga mereka ketika rumah duka didirikan oleh pihak militer. Paman Hyun yang bernama Nam-il juga tiba di tempat itu dengan air mata setelah mendengar kabar kematian keponakannya. Seluruh keluarga saling berpelukan dan jatuh ke lantai dalam kesedihan mendalam. Tetapi bukannya membantu, para wartawan justru mengelilingi mereka dan mulai mengambil foto. Tidak lama kemudian, seorang pekerja pemerintah berpakaian tenaga kesehatan datang menyambut para korban dan menanyakan siapa saja yang pernah melakukan kontak fisik dengan makhluk tersebut. Semua orang ketakutan untuk mengakuinya, tetapi setelah ditanya berulang kali, beberapa orang akhirnya mengangkat tangan, termasuk Gangdu yang dengan ketakutan menerima konsekuensinya. Setelah hal itu terungkap, datang lebih banyak tenaga kesehatan yang masuk ke dalam gedung untuk melakukan karantina terhadap para korban. Mereka membawa Gangdu dengan paksa, sementara keluarganya berteriak memohon agar mereka berhenti. Terungkap bahwa seorang tentara Amerika yang sebelumnya menolong Gangdu ternyata selamat dari serangan makhluk tersebut, tetapi kemudian jatuh sakit setelah terinfeksi virus yang dibawa oleh makhluk itu. Pemerintah kemudian menarik kembali pasukan militer mereka dan mengirimkan tim spesialis yang terlatih
untuk menangani wabah virus tersebut. Pada saat yang sama, Gangdu dan keluarganya tiba di rumah sakit, tetapi terkejut melihat minimnya prosedur karantina. Bahkan para dokter pun tidak mengenakan masker. Pada malam hari, Gangdu menerima panggilan telepon dan langsung mengenali bahwa itu adalah suara anaknya. Ia berusaha menanyakan lokasi keberadaan anaknya. Tetapi sayangnya sinyal telepon tiba-tiba terputus, hingga akhirnya seluruh keluarganya terbangun. Tampak makhluk tersebut kembali menyerang manusia, membunuh para tenaga kesehatan, dan membawa mereka menuju sarangnya yang berada di dalam selokan. Hyun terlihat masih hidup. Ia menyelinap keluar dari lubang drainase, lalu memeriksa kondisi seorang tenaga kesehatan yang dibawa oleh makhluk itu. Namun, tenaga kesehatan tersebut telah habis hidupnya akibat tenggelam setelah memuntahkan air dari paru-parunya. Hyun kemudian menemukan sebuah ponsel dari tubuh korban. Tetapi ternyata ponsel tersebut sudah tidak berfungsi setelah lama terendam air sungai. Sementara itu, di rumah sakit, Gangdu berusaha meyakinkan pihak kepolisian bahwa anaknya masih hidup. Tetapi polisi menganggap Gangdu mengalami gangguan jiwa dan memanggil seorang dokter untuk melakukan evaluasi kejiwaan. Menyadari bahwa anaknya mungkin sudah mulai kelaparan, Gangdu dan keluarganya berusaha kabur dari rumah sakit. Tetapi mereka langsung dikenali karena rambut pirang milik Gangdu. Mereka berlari menuju lift lalu ke area parkiran, di mana terdapat sebuah mobil yang dikendarai oleh para gangster yang sudah diatur untuk membawa mereka pergi. Gangdu dan keluarganya berhasil melarikan diri dari rumah sakit, sementara polisi mengejar mereka dengan berjalan kaki. Setelah berhasil kabur, para gangster mulai menagih Haebong sejumlah besar uang sebagai imbalan penyelamatan, termasuk memberikan mereka senjata serta kendaraan pemerintah agar lebih mudah bersembunyi. Haebong tidak memiliki pilihan lain selain memberikan seluruh tabungannya beserta kartu kreditnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos penyekatan polisi untuk mencoba melewatinya. Tetapi seorang kapten polisi mengenali mereka sebagai keluarga yang berusaha kabur dari rumah sakit. Tidak ada pilihan lain, Haebong akhirnya menyuap polisi tersebut dengan sisa uang yang mereka miliki. Selanjutnya, Gangdu dan keluarganya mulai mencari Hyun di setiap saluran pembuangan yang mereka temukan berdasarkan peta yang diberikan. Tetapi area itu terlalu luas dan mereka tidak memiliki petunjuk pasti mengenai lokasi Hyun. Nam-il mengeluh bahwa mereka tidak akan pernah bisa menemukan keponakannya dengan cara seperti itu karena mereka hanya mencari secara buta. Tetapi Namjo menyuruhnya berhenti mengeluh karena mereka memang tidak memiliki cara lain. Tiba-tiba, keluarga Gangdu menyadari ada sesuatu yang bergerak di depan mereka, lalu bersiap dengan shotgun untuk menembak. Namjo merasakan adanya tetesan air yang jatuh ke tubuhnya dari langit-langit, lalu mereka beberapa kali menembak ke arah tersebut. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Akan tetapi, ternyata ada dua orang laki-laki yang bersembunyi di samping tembok, yang kemudian kabur keluar dari selokan setelah hampir terbunuh oleh Gangdu dan keluarganya. Kedua pemuda tersebut tidak memiliki rumah untuk pulang, dan sang saudara yang lebih tua memutuskan untuk mencuri makanan dari toko terdekat, yang ternyata adalah milik Gangdu yang berada di dekat pantai. Sang adik yang bernama Sijo berkeinginan untuk mengambil uang di tempat tersebut juga. Namun saudaranya menghentikannya dan memberitahunya bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, sehingga mereka hanya mengambil apa yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Mereka kemudian pergi dengan membawa kantong-kantong makanan. Namun tidak lama setelah itu mereka melihat makhluk tersebut yang hendak menyerang mereka dari bawah jembatan. Keduanya pun segera berlari kabur menuju tempat aman. Namun makhluk itu mengejar mereka dari belakang dengan jarak yang sangat dekat, sehingga mereka berdua berlari mati-matian demi menyelamatkan nyawa masing-masing. Beberapa saat kemudian, Haebong kembali ke tokonya dan mendapati pintu yang telah dibuka secara paksa. Ia tidak terlalu memedulikannya dan mereka berempat kemudian makan malam sambil berimajinasi bahwa Hyun berada di sana bersama mereka. Sementara itu, Hyun berusaha bertahan hidup dengan mengumpulkan air dari selokan. Namun tidak lama setelah itu ia melihat makhluk tersebut datang dan dengan cepat berpura-pura habis hidupnya. Tampak makhluk itu menurunkan dua pemuda yang sebelumnya ia tangkap, dan Hyun menyadari bahwa Sijo masih hidup. Ia kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Sijo dan melindunginya dari makhluk itu. Beberapa saat kemudian, Gangdu menyadari bahwa makhluk tersebut berdiri di luar toko mereka dan Haebong mencoba menembaknya. Namun sayangnya tembakan tersebut meleset. Makhluk itu pun menyerang mereka dan mulai mendorong tempat tersebut hingga akhirnya membalikan bangunannya. Sementara Haebong terus menembakkan senjatanya. Setelah makhluk itu berhenti, Gangdu dan keluarganya keluar dan mendapati makhluk tersebut tergeletak di tanah. Tampaknya terluka akibat tembakan sebelumnya. Nam-il segera melanjutkan menembakinya, membuat makhluk itu berlari menuju sungai saat mereka mengejarnya. Namun demikian, mereka segera kehabisan peluru ketika makhluk itu melompat ke sungai. Haebong memberitahu semua orang untuk mundur. Lalu Gangdu memberikan shotgun dengan peluru terakhirnya kepada ayahnya. Makhluk tersebut mulai berenang kembali mendekati mereka, sementara Namjo berusaha menembakinya dengan panah. Ketika makhluk itu hendak menyerang Haebong, ia menembakkan shotgun tersebut.
Namun sayangnya Gangdu salah perhitungan karena senjata itu ternyata sudah tidak memiliki peluru. Hebong kemudian berbalik dengan tenang, memberitahu keluarganya untuk segera kabur tepat sebelum makhluk itu menyerangnya. Dan akhirnya, Hebong pun habis. Makhluk tersebut lalu mencengkram kaki Hebong dan menghantamkannya ke tanah dengan keras. Sementara semua orang menyaksikannya dengan perasaan putus asa. Gangdu segera berlari menuju tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa, menangis dengan penuh kesedihan. Tetapi mereka tidak dapat berlama-lama di tempat itu karena para polisi sudah tiba di lokasi. Ia pun menyuruh saudara-saudaranya untuk segera kabur demi menemukan Hyun. Lalu menutupi wajah ayahnya dengan koran sebelum ia sendiri mencoba melarikan diri. Namun, Gangdu tidak sanggup mengatasi kesedihannya dan akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Pada malam harinya, Namil pergi menuju temannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi untuk meminta bantuan. Mereka menyelinap masuk ke dalam gedung kantor dan mulai melacak panggilan terakhir dari Hyun. Mereka berhasil menemukan lokasinya, namun temannya tersebut pergi menemui manajer kantor dan terungkap bahwa sebenarnya ia telah mengkhianati Namil dengan memberitahukan informasi kepada polisi demi mendapatkan hadiah uang. Namil kemudian melihat banyak orang yang mengejarnya, sehingga ia dengan cepat mematikan lampu, kabur dari kantor tersebut, dan mengunci para pengejar di dalam. Ia berhasil melarikan diri dari gedung, tetapi menyadari ada polisi lain yang juga mengejarnya. Dalam keadaan panik, ia melompat ke bawah jembatan untuk menghindari deteksi. Selanjutnya, Namil menghubungi Namjo dan mengirimkan pesan singkat mengenai lokasi Hyun sebelum akhirnya ia pingsan akibat kesakitan dari luka jatuhnya. Namjo yang mengetahui pesan singkat dari saudaranya segera berlari menuju selokan tempat keponakannya berada. Ia pergi ke bawah jembatan dan menuju pintu masuk, sekaligus menghubungi Gangdu untuk memberitahukan lokasi Hyun. Tiba-tiba, ia melihat makhluk tersebut berlari ke arahnya dan langsung mencoba menembaknya. Namun ia justru terlempar lebih dulu ke arah selokan. Beruntung, hal itu memperlambat laju makhluk tersebut, sehingga tidak langsung dapat menjangkaunya. Setelah menerima kabar mengenai lokasi anaknya, Gangdu berusaha melarikan diri dari rumah sakit, namun terhalang oleh para dokter yang berniat melakukan eksperimen menyakitkan terhadap dirinya. Pemimpin penelitian kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada virus, dan pemerintah hanya menggunakan alasan tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari asal-usul makhluk itu. Gangdu mendengar percakapan mereka, sehingga para dokter memutuskan untuk melakukan lobotomi terhadap dirinya guna membungkam kebenaran. Di sisi lain, Hyun berusaha menghibur Si-jo dengan menanyakan makanan apa yang ingin ia makan setelah berhasil kabur. Kemudian, ia membuat tali dari pakaian korban yang tergeletak, lalu mengikatkannya dengan tongkat polisi di ujungnya. Hyun melemparkan tali tersebut ke atas platform, dan berhasil menciptakan alat panjat. Namun, sebelum mereka bisa kabur, makhluk itu kembali ke sarangnya, sehingga mereka harus bersembunyi. Keduanya melihat dengan rasa jijik ketika makhluk tersebut memuntahkan tulang-tulang manusia yang telah ia telan. Makhluk itu kemudian menyadari keberadaan mereka dan berusaha menangkap, tetapi tidak berhasil karena mereka bersembunyi di dalam tembok. Pada saat yang sama, Gangdu menyandera seorang dokter ketika hendak melarikan diri dari gedung, hanya untuk mendapati para petugas yang sedang bersantai dan memanggang daging seolah-olah sedang berlibur. Ia mengambil sebuah mobil dengan mengancam akan membunuh dokter tersebut, lalu segera bergegas menuju lokasi anaknya. Sementara itu, Namil sadar kembali setelah diselamatkan oleh seorang gelandangan. Lalu ia meminta pertolongannya untuk menolong keponakannya. Mereka menggunakan botol alkohol untuk membuat bom molotov dalam jumlah banyak sebagai persiapan melawan makhluk tersebut hingga habis-habisan. Tampak Hyun bangun setelah bersembunyi dari serangan makhluk, lalu menyadari bahwa Si-jo mulai sakit. Ia mengintip keluar dan melihat makhluk itu sedang tidur. Mengetahui kesempatan tersebut, Hyun berlari menuju tali yang telah ia pasang. Namun dengan cepat ia disergap oleh makhluk itu yang mencengkeramnya dan meletakkannya kembali ke lantai. Ia melihat Si-jo yang sudah berada di luar, lalu berlari ke arahnya untuk menyelamatkan sambil dikejar oleh makhluk itu dari belakang. Kembali kepada Gangdu yang telah tiba di sarang makhluk tersebut, ia hanya melihat tempat itu dipenuhi oleh tulang berulang tanpa tanda-tanda keberadaan anaknya. Tiba-tiba, ia melihat makhluk itu melintas di atasnya dengan sebuah tangan manusia yang masih menjulur dari mulutnya. Ia kemudian mengejar makhluk itu bersama saudarinya yang sudah bangun. Mereka mengikuti makhluk tersebut saat berenang di sungai menuju kerumunan para pendemo di daratan yang sedang memprotes mengenai karantina dan eksperimen ilegal. Namun, orang-orang segera menyadari kehadiran makhluk itu dan berlarian panik menjauhi area tersebut. Polisi mulai menembaki makhluk itu ketika ia naik ke daratan, sementara militer memposisikan gas kimia untuk menyerangnya. Mereka kemudian melepaskan gas tersebut ke area, membuat makhluk itu terhenti kesakitan. Gangdu berlari menuju mulut makhluk tersebut dan berusaha menarik keluar anaknya. Ia berhasil mengeluarkannya,
yang ternyata masih memeluk si Jo yang sebelumnya ia coba selamatkan. Tetapi Hyun ternyata sudah habis hidupnya. Gangdu membawa anaknya kepada keluarga mereka, dan mereka menangis pilu sambil memeluk tubuhnya yang tidak bernyawa. Dipenuhi amarah, Gangdu memutuskan untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya dengan menyerang makhluk tersebut menggunakan tongkat besi. Namil ikut membantu dengan melemparkan bom molotov ke arah makhluk itu. Namun lemparannya tidak mengenai tubuhnya secara tepat. Pada saat itu, pria gelandangan menyelinap naik ke tubuh makhluk tersebut dan menyiramkannya dengan bensin, membuatnya tampak kebingungan. Kemudian, Namju bersiap dengan busur panahnya yang telah disulut dengan api, lalu menembakkan panah tersebut ke arah makhluk itu, hingga tubuhnya terselimuti api. Dalam kekacauan tersebut, makhluk itu berusaha kabur menuju air, tetapi Gangdu yang sudah bersembunyi menunggu segera menusuknya, membuat makhluk itu terjatuh dengan napas terakhirnya, hingga akhirnya, dia pun habis dalam kondisi terbakar. Gangdu menyadari bahwa adik laki-laki yang sebelumnya coba diselamatkan oleh putrinya ternyata masih hidup, dan ia kemudian membawanya ke tempat yang aman sembari menatap situasi setelah kekacauan yang baru saja terjadi. Beberapa waktu kemudian setelah peristiwa tersebut, Gangdu mengadopsi si Jo layaknya anaknya sendiri, dan keduanya menikmati makan malam bersama sambil menyaksikan sebuah berita mengenai kritikan kepada pemerintah atas tindakan-tindakannya. Film The Host kemudian diakhiri dengan keduanya yang melanjutkan kehidupan di toko makanan dan minuman yang berada di samping sungai, sambil terlihat salju yang turun, dan akhirnya, itu pertanda bahwa musim dingin akan segera datang. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.